Selamat datang kembali di channel The Garage. Pada kali ini saya akan membagikan pengalaman, sharing pengalaman terkait apa aja sih yang harus dicek untuk kesehatan mobil kita. Jadi kapan aja sih mobil kita harus dicek? Menurut saya pribadi, mobil itu harus dicek misalkan akan melakukan perjalanan jauh. Terus juga misalkan sebulan sekali mobil kita harus kita cek juga. Lebih bagusnya lagi seminggu sekali, apalagi mobil harian. Apa aja sih yang harus kita cek? Simak di video berikut ini. Untuk apa aja sih yang harus kita cek? Pertama kita cek dulu di mesin ya. Jadi untuk pertama yang harus kita cek adalah air radiator. Jadi kalau air radiator itu menurut saya wajib sih dicek sebulan sekali. Kenapa? Air radiator itu ada kemungkinan berkurang karena adanya penguapan. Juga kondisi tutup radiator juga harus kita cek, karena kalau di mobil Mitsubishi Grand Sistem itu di lubang reservoir itu ada lubang sedikit ya untuk keluarin penguapannya itu, karena kan mobil panas. Namanya mobil panas, air pasti menguap. Ketika menguap pasti si udara itu bakal keluar, makanya di sini ada pembuangan uapnya gitu. Terus untuk pertama untuk air radiator kita cek dulu di tabung reservoirnya. Nanti untuk 5 Mitsubishi Grand sticknya seperti ini ya. Jadi kondisi air itu harus berada di titik full. Nih full, di titik full. Kenapa titik full? Karena kalau si radiator butuh air itu pasti nyedot dari reservoir gitu. Kalau misalkan ketika panas, nah ketika mobil dingin, si air ini balik lagi ke reservoir. Makanya harus dipastikan di kondisi full ya. Selain di tabung reservoir juga, kita harus juga ngecek di dalam radiatornya sendiri ada airnya apa enggak gitu kan. Untuk ini kan ada ya, walaupun nggak sampai habis kelihatan ada airnya. Terus kita cek ada karatnya apa enggak gitu kan di tutup radiatornya. Yang kedua itu harus kita cek adalah kondisi oli mesin ya. Oli mesin, untuk mengecek oli mesin kita tinggal tarik aja di stick olinya. Terus pertama yang harus kita cek adalah warna oli sama kondisi ketinggian oli ya. Jadi kalau di sticknya Mitsubishi Grandis itu ada 2 titik. Nah untuk titik ini dipastikan harus oli itu berada di titik kedua, karena supaya untuk menjaga mobil kekurangan oli ya. Terus juga kondisi warna oli ya, kondisi warna oli dicek juga. Untuk di kondisi ini masih belum terlalu hitam. Yang ketiga adalah kondisi oli matic. Kondisi oli matic perlu kita cek buat akan berangkat jauh atau sebulan sekali, 3 bulan sekali. Ini kondisi oli matic harus kita pastikan dalam kondisi dingin itu berada di sini ya. Di sini kelihatan nggak ya? Di sini ada cold, di sticknya Mitsubishi Grandis ya. Ada hot. Jadi kalau misalkan kondisi oli matic itu harus dipastikan ketika dingin di cold, ketika panas di hot. Jadi untuk baiknya kalau ngecek kondisi oli matic itu misalkan habis dipakai tuh mobil, cek dulu kondisi oli maticnya berada di hot apa enggak, supaya untuk meminimalisir kerusakan matic itu sendiri. Karena kita tahu kalau matic rusak itu biayanya untuk perbaikannya sangat besar ya. Yang selanjutnya kita harus cek juga oli power steering untuk mobil yang masih pakai sistem hidrolik ya. Jadi power steering harus kita cek
ceknya gampang sih kalau ini kelihatan ya, Damax min. Nah, harus selalu diusahakan kondisi ketinggian olinya itu berada di posisi max. Itu aja sih kalau power steering juga. Itu aja sih kalau power steering ya. Yang kedua adalah minyak rem. Nah, selanjutnya ada minyak rem. Minyak rem juga harus kita cek. Kalau mau ya bisa dibuka aja, tapi harus hati-hati ya kalau misalkan full. Tapi sebetulnya juga di apa namanya, di tabungnya juga ada tersedia yang max ya. Jadi sama kayak kayak power steering, kita harus pastikan kondisi minyak rem itu di posisi max, jangan sampai kurang, supaya pengereman itu aman. Apalagi pengereman sangat fatal sekali kalau misalkan nggak kita perhatikan. Oke, itu saja sih yang bisa kita cek untuk cek rutinan ya, sebulan sekali. Kalau mobilnya dipakai harian ya seminggu sekali gitu ya. Apalagi mau perjalanan jauh, kita cek dulu supaya kita aman di jalan. Terus juga kalau misalkan kondisi perjalanan jauh, lebih baik mobil ini dibawa ke bengkel dulu, cek segi kapas rem, kondisi ban, semuanya cek supaya kita aman di jalan. Lebih baik seperti itu sih. Mungkin sekian video sharing kali ini. Kalau misalkan ada yang saya salah sampaikan, mohon maaf, karena apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan apa yang saya ketahui. Kalau ada yang lebih tahu silahkan komen di kolom komentar. Ada yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga jangan lupa follow Instagram @bgracebdg. Terima kasih, selamat berjumpa kembali.